Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Khairunisa, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lokbok, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 22234014. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi strategi belajar mengajar, di mana video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, langsung saja simak videonya. Yang pertama kita bahas adalah, apa sih strategi belajar mengajar itu? Strategi belajar mengajar yaitu pendekatan atau metode yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar siswa dapat belajar secara efektif. Tujuan utama dari strategi ini adalah, yang pertama yaitu memaksimalkan potensi siswa. Jadi, setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda dan strategi yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan potensi tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu dengan memilih strategi yang tepat, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, yaitu membentuk keterampilan berpikir kritis, yaitu salah satu tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat berpikir kritis secara analisis terhadap masalah yang ada. Selanjutnya ada komponen strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar yang efektif terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu sebelum mengajar, guru perlu merencanakan dengan jelas apa yang ingin dicapai. Hal ini meliputi tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dalam proses belajar. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan, yaitu keterampilan atau pengetahuan apa yang harus dikuasai siswa setelah pembelajaran selesai. Contohnya, tujuan pembelajaran pada pelajaran matematika adalah agar siswa dapat menyelesaikan soal-soal aljabar dengan benar. Komponen yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, guru menerapkan metode dan media yang sesuai untuk menyampaikan materi. Komponen yang ketiga yaitu evaluasi, yaitu evaluasi digunakan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai dan untuk mengetahui seberapa efektif metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis strategi belajar mengajar, di mana di sini ada 3 metode jenis strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu metode ceramah, di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa dalam bentuk penjelasan langsung. Yang kedua, ada metode diskusi, di mana siswa diajak untuk berdialog, berbagi pendapat, atau memecahkan masalah secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu metode tanya jawab, di mana guru memberikan pertanyaan untuk merangsang pemikiran siswa dan siswa menjawab atau sebaliknya. Selanjutnya, ada faktor penentu keberhasilan strategi belajar mengajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki usia, minat, dan gaya belajar siswa yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu pertimbangkan hal ini saat memilih strategi. Yang kedua, yaitu ada kreativitas guru. Guru harus fleksibel dan inovatif, di mana guru harus dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan situasi kelas. Yang ketiga yaitu ada media pembelajaran. Menggunakan media yang tepat seperti teknologi akan sangat membantu dalam memperjelas materi.
Yang terakhir, ada lingkungan belajar. Lingkungan yang kondusif akan mendukung proses belajar siswa. Kelas yang nyaman dan tenang akan meningkatkan konsentrasi siswa. Yang terakhir, di sini ada contoh praktek strategi yang efektif. Ada beberapa praktek yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu flipped classroom. Siswa belajar teori di rumah, diskusi di kelas. Dalam metode ini, siswa juga dapat belajar teori di luar kelas, misalnya melalui video atau artikel, dan kemudian diskusi serta penerapan materi yang dilakukan di kelas. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat proyeknya terkait materi. Proyek siswa diberikan proyek nyata yang berkaitan dengan materi pelajar untuk mengembangkan keterampilan praktis mereka. Dan yang terakhir ada game-based learning, meningkatkan motivasi melalui permainan edukatif. Jadi pembelajaran yang menggabungkan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi siswa. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa bermain kuis menggunakan aplikasi seperti Kahoot untuk menguji pengetahuan mereka secara menyenangkan. Jadi, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, strategi belajar mengajar harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Peran guru sangat penting sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan cara terbaik untuk belajar. Selain itu, kombinasi metode dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mari kita selalu berinovasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silakan jika ada komentar, tambahan, atau mau diskusi, bisa catat di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.